itu usia yang orang banyak berdonatur. Usia 20 sampai 40 itu kecil. Ini kita ngomongnya riset ini, mohon maaf ini langsung saja supaya. Kemudian donatur itu yang banyak wanita malah. Jadi kalau orang ngomong duit justru orang wedok kayak sama itu ternyata keliru. Karena faktanya di data itu donatur terbanyak itu perempuan. Usia di atas 40 tahun. Kalau nampaknya itu terkait dengan usia baru-baru lulus kuliah itu juru patek mapan lah ya mungkin. Kalau sudah kepala 4, kepala 5 itu gak mapan ya jeblok sekalian kan gitu. Nah itu ini data. Nah Pak Tasribin punya jaringan sendiri, punya pertemanan yang saya nggak kenal. Karakternya orang berdonasi itu dia akan dengan program yang sama, dia akan menitipkan dengan orang yang paling dekat dengan dia. Ya oke ya, gitu ya. Jadi jenengan nggak usah khawatir. Aku nggak punya jaringan yang luas, nggak usah khawatir. Nah, karena masing-masing punya temannya sendiri-sendiri yang itu nanti merupakan aset ya. Itu yang kedua tentang kelembagaan. Jenengan tentu belum punya izin sebagai lembaga amil zakat, ya kan? Maka kemudian namanya Baitul Mal. Baitul Mal nanti kalau campaign, jangan sekali-sekali menyebut zakat, karena jangan bisa ditangkap lah, kira-kira gitu loh. Kalau nggak ada yang nggak suka. Jadi nanti kampanye itu ya kayak ACT saja. ACT itu bukan lembaga zakat ya. Nah, ya. Jadi jangan sekali-sekali nyebut zakat. Udah itu aja, artinya pantangannya itu. Jadi kalau Baitul Mal Salahuddin ya jenengan mungkin karena tadi sudah disebut rescue, maka nanti fokus di situ. Nah, fokus di situ itu bukan semata-mata penanganan kebencanaannya, tapi nanti akan ada fase rehabilitasi, rekonstruksi, dan itu memakan biaya yang besar, tenaga yang cukup panjang kan gitu ya. Seperti di Semeru itu, saya minta ke teman-teman di sana bahwa penyintas Semeru ini harus didampingi sepanjang hayat. Nah, pokoknya saya ngomongnya begitu. Habis ini kan kita lagi bikinkan rumah kan gitu ya. Setelah dibikin rumah apa? Karena masih mungkin saya waktu itu usul supaya di belakangnya dikasih pohon durian, paling enggak 2 pohon bisa. Atau pohon apa saja, mau belimbing, mau durian, mau gula, disepakati apa. Nah, untuk ini terus kemudian masih tabligh, masih pemberdayaan masyarakat itu kita dorong dan kita siapkan dana untuk itu, untuk pendampingan. Jadi kalau ada orang yang pakai kaos Yesus itu biar aja, orang ribut kan, ada yang bapak-bapak dikasih kaos Yesus itu kan, orang kan ributnya luar biasa. Tapi kan apa yang saya terus terang kalau menangkap begitu, ini warning apa yang bisa kita lakukan. Bapak sekalian, saya alhamdulillah kemarin ada bekal lah untuk hari ini. Saya ini nggak punya tenaga forensik, sama sekali nggak punya. Saya punya satu dari bekasnya Baitul Mal Hidayatullah itu ternyata juga melihat. Sudah ternyata anak-anak kita urusan yang begitu kurang kenceng, amanahnya juga kurang. Nggak bisa, anak-anak itu nggak bisa dipacu gitu. Saya terus terang lihat arek nom-nom saya itu serba nggak cocok gitu. Maunya enak tapi kawan kerja keras nggak mau kan. Nah, Bapak nggak usah khawatir nggak punya tenaga forensik. Saya nggak punya. Saya punya 6 ini, punya 6 itu, yang 4 itu justru untuk menggawangi keuangan. Yang 2 serabutan. Nah, bagaimana saya melakukan fundraising? Ternyata kemarin saya lihat datanya, saya punya print out yang itu dari orang nggak saya kenal kan gitu ya, yang nggak kita kenal. Jadi pakai kris, pakai brand, ya kan? Itu kan susah dikenal kan. Apalagi ada satu bank kita itu yang nggak bisa dia menunjukkan database donatur kita loh. Maksudnya nomor kontaknya, itu kan nggak ada yang nggak muncul kan nomor kontak. Nah itu ternyata banyak jumlahnya, maksudnya itu banyak sekali jumlah donaturnya, tapi uangnya nggak banyak.
uangnya 1 bulan cuma 24 juta, tapi donaturnya banyak. Ada yang 1.000, ada yang 10.000, yang ratusan ribu juga ada, tapi banyak. Nah, dari mana itu? Dari kita mengelola medsos. Nah, Bapak sekalian, saya sebetulnya sudah 6 tahun, jalan 7 tahun ini mengelola ZIS itu. Saya sudah komplain ya sama teman-teman sejak dulu. Saya ini punya target 1 triliun Jawa Timur itu. Nah, dari mana saya mencarinya? Karena saya mencari rezeki itu nggak bisa mengidentifikasi. Oh, ini saya mau minta zakatnya, itu saya nggak bisa sampai sekarang. Sampai setidaknya 3 bulan yang lalu lah, 3-4 bulan yang lalu. Kemudian ternyata ada inspirasi dari Lumajang. Begitu letusan erupsi atau erupsi Semeru itu, Lumajang mengeluarkan tools untuk kampanye itu. Dia menyebutnya ya digital. Kita menyebutnya cyber digital fundraising. Itu terus saya gelontorkan, saya dirikan, terus kemudian bagaimana supaya Pak Muhammadiyah Jawa Timur itu punya portofolio 1 triliun. Bapak mungkin harus tahu juga bahwa Lazisnu sudah hampir 1 triliun dan laporannya itu legal, artinya sudah disahkan oleh Basnas 900 miliar lebih. Nah, lalu saya tanya ke salah satu komisioner di Basnas, kok bisa begitu? Gimana kok bisa 900 miliar lebih, hampir 1 triliun? Sedangkan Lazisnu cuma 200 miliar lebih dan kita selalu di ranking 65 nggak ngangkat-ngangkat. Nah, ternyata sekali lagi kembalinya adalah ke data. Jadi apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu nggak ada datanya. Misalnya korban nggak ada datanya. Beasiswa di seluruh sekolahnya nggak ada datanya. Masjid juga nggak ada datanya. Artinya infak sedekah yang dilakukan masjid ke masyarakat itu nggak ada datanya. Jadi menurut saya Pak Salahuddin mulai sekarang itu harus punya record. Karena itu nanti menjadi portofolio kita untuk kita bicara ke publik bahwa saya sudah melakukan ini loh. Tapi itu by data. Jangan misalnya ya terima nasi bungkus, kemudian diambil lagi, kan tidak pernah terekod nilainya berapa. Itu harus dirupiahkan. Pokoknya semua yang panjenengan lakukan harus dirupiahkan dan harus ada datanya. Nah, sekalian. Lumajang yang Muhammadiyahnya kecil tahun ini untuk penggalangan donasi itu dan sama-sama punya tool yang sama, yaitu SKPWM. Karena ini SKPWM itu mengikat seluruh struktur itu, sehingga Lamongan selalu menjadi juara karena jaringannya besar sekali Lamongan ini. Lamongan, Gresik, ya, kemudian Surabaya, Sidoarjo, Bojonegoro itu selalu besar dengan SK karena dibantu dengan SK pimpinan wilayah untuk penggalangan donasi itu. Lamongan selalu di atas 1 miliar kalau ada SK. Setiap bencana kemanusiaan Rohingya maupun bencana alam itu biasanya selalu di atas 1 miliar. Tahun ini kalah disalib sama Lumajang. Lumajang di atas 1 miliar juga. Dan mulai kita list pertama kali, dan kan itu kita share terus list itu untuk memaju daerah. Jadi mereka biar berlomba kan gitu ya. Lumajang selalu di atas. Sekarang Lamongan terkalahkan. Nah, ternyata teman-teman itu pakai digital. Dia membangun sebuah keluarga besar muzaki donatur. Dari mana data itu? Mereka mendapatkannya dari Facebook. Setiap hari ada petugas sambil mainan Facebook inilah kira-kira. Kuncinya itu dia bikin konten. Konten itu bisa berupa video, bisa berupa poster atau flyer. Nah, inilah kuncinya di sini. Konten yang baik itu belum tentu sebuah portofolio yang sudah kita kerjakan. Program yang mau kita kerjakan itu juga bisa dijual. Dan itu nggak boleh habis, nggak boleh habis. Kuncinya ranking pertama, orang gampang nyumbang itu yatim masjid.
kemudian kebencanaan. Jadi 3 pilar, kebencanaan, masjid, yatim. Pokoknya sudah lah, utek-utek itu saja. Utek-utek itu saja. Poster, video, kemudian story. Nah, story itu harus ada. Narasi yang dahsyat itu yang bisa menggugah apa ya? Yang menguras air mata lah, kira-kira gitu lah ya. Jadi narasinya harus betul-betul harus betul-betul menyentuh kan gitu. Kalau hanya gambar apa itu, kemarin saya sekalian, jadi itu ya, jadi yang penting sudah ini jaringan Panjaitan ini usianya kan sudah kepala 4 ke atas semua ya. Temennya secara ekonomi itu pasti nggak jauh. Teman-teman jenengan secara ekonomi, strata sosial pasti tidak jauh dari jenengan. Nah, kalau saya punya tim marketing itu anak-anak muda, temannya dia itu ya nggak beda jauh. Jadi kalau umurnya 25-24 yang baru lulus saya rekrut, itu kewalahan, kedodoran. Dia nggak punya teman yang deket, yang soge, itu nggak punya dia. Nggak punya. Nah kemudian harus ada effort lagi dia ke atas. Nah sehingga dia menjadi jembatan ke atas sampai ke bawah ini agak kesulitan. Dia nggak punya jaringan di atas, itu nggak punya. Makanya anak-anak fundraising itu mesti selalu kalah sama saya, kalah jauh, dan saya selalu membuktikan bahwa saya bisa gitu loh. Saya kan pemimpin di situ kan, saya harus kasih contoh kan. Misalnya korban itu teman-teman dapatnya mungkin puluhan juta, saya bisa ratusan juta. Tahun lalu saya bisa hampir 1 miliar dari ya ngesel gitu sama teman-teman itu. Dan kemudian saya lobby sekolah gitu ya, anggota dewan itu saya lobby. Nah kita zaman sekarang apalagi ini level 3 gitu ya, itu kan terbatas gerakannya. Jadi kita sekarang lagi membangun, mohon sekalian, saya juga lagi membangun sekolah-sekolah kita, karena sekolah-sekolah kita juga jeblok berat PPDB-nya. Karena apa? Karena saya bilang ke mereka, sampai itu sekolahnya daring, tapi PPDB-nya sampai itu konvensional. Jadi mestinya pandemi ini mengajari kita untuk aware dengan digital. Ya. Nah, akan aware dengan digital, maka kuncinya database. Nah, Pak sekalian, saya mulai 1 bulan yang lalu membangun digital itu sampai adik saya wafat di rumah saya. Itu saya minta untuk ngajari anak-anak itu kampanye itu dengan digital, karena adik saya itu ahli iklan. Dia sudah bergelut di periklanan itu hampir 30 tahun. Nah, dia punya tim yang dulu tuh ngiklan awalnya tuh ngiklan produk, lama-lama ternyata berhenti. Akhirnya ngiklan politik, rame ya. Pilkada, caleg dulu kan ngiklan sendiri-sendiri. Nah, kemudian sekarang kan nggak boleh ngiklan sendiri-sendiri kan. Nah, akhirnya tetap dia pakai konsultan politik. Jadi ya pemenangan pilkada itu sudah banyak, dia termasuk Bobi. Bagaimana caranya? Kalian? Nah, kemarin saya juga ketemu ahli IT namanya Mas Eko. Ya, namanya Mas Eko. Mas Eko itu punya tools. Nah, kemarin sudah sepakat harga per bulannya itu 50 juta. Nah sekalian, teman-teman Lazismu fundraisingnya ada yang lewat kitabisa.com. Sejuta Al-Quran lewat kitabisa.com. Yang bisa lihat kitabisa.com itu nanti kena kos biayanya itu sampai 25%. 15%-nya itu untuk iklan di Facebook. Kemudian 10% itu biaya konsultan, 5%-nya untuk kita bisa. Jadi bisa berapa ya? 30, 25 sampai 30 potongannya dia. Nah, kenapa begitu? Nah, sekalian, kita misalnya ya, kita ini harus digitalisasi, saya pakai medsos.
kita bisa bikin fanpage Facebook, bisa Instagram, bisa sekarang banyak lah, ada snack video, ada TikTok. Nah, sekarang di antara medsos-medsos itu yang free yang mau mendorong itu tinggal snack video. Karena snack video baru. Dakwah saya 1 sampai 2 menit itu saya upload di Facebook, di TikTok, di Instagram, snack video. Itu ternyata diaksesnya jauh beda. Kalau di TikTok ini bisa puluhan ribu. Dalam 1 kali 24 jam itu sudah bisa diakses 70.000, 68.000. Tapi di TikTok dengan materi yang sama, cuman di like 2 orang, 5 orang, kecil sekali. Di Facebook juga begitu sama, nggak sampai ratusan, kecil sekali. YouTube short itu juga. YouTube sama saja. Yang short. Yang short belum saya. Jadi gini, kenapa begitu? Ternyata kenapa kita bisa.com juga nggak berdaya? Kita bisa.com itu audiennya sudah belasan juta. Dia juga tidak berdaya sekarang karena memang diblokir oleh Facebook. Prabowo itu sudah sekitar 10 juta fanpage-nya. Tapi saya yang nge-like, saya nggak pernah timeline-nya masuk timeline saya uploadannya Prabowo. Karena apa? Karena Facebook sekarang nggak mau kalau nggak bayar iklan. Kalau kita bayar iklan, baru dia sama dia disebar kemana-mana, didorong. Karena apa? Karena supaya diklik orang. Begitu diklik orang, dia dapat 50 sampai 200 perak per klik. Padahal belum tentu donasi. Iya kan? Maka kemudian kita bisa.com cost-nya itu besar. Sampai 15. Dan itu terbuka kita bisa.com. Misalnya program sejuk dapatnya 2,2 miliar. Tapi cost ininya itu 350 juta lah. Biaya iklannya di Facebook. Nah, jadi sekarang walaupun dengan punya fanpage sampai anggota jutaan itu juga nggak berdaya. Kecuali snack video. Snack video masih mau mendorong karena dia butuh konten. Konten yang baik agar orang masuk ke aplikasi dia. Nah, dia masih butuh itu. Nanti kalau sudah seperti Facebook, seperti TikTok, dia tak mau lagi yang kalau sudah besar. Jadi gitu ya. Nah, ini kuncinya. Lalu gimana caranya? Medsos itu hanya untuk apa istilahnya ya? Untuk agar mereka tetap mengenal kita lah, kira-kira gitu ya. Jadi program pelajaran tetap saja di-share ke sana. Tapi sekarang konten yang kita bikin tadi, saya mohon maaf ya, konten itu betul-betul harus ditangani oleh ahli multimedia yang benar. Karena kalau nanti nggak benar itu bisa blunder. Orang tadinya mau bayar donasi, malah jadi nggak donasi karena apa? Karena video jenengan nggak bagus, nggak meyakinkan, kan gitu ya? Atau poster jenengan bikinnya nggak bagus. Saya beberapa kali ya PBDB sekolah kita itu, dia bilang gini, saya terus terang saya tegur semua. Karena apa? Karena begitu saya menjadi ketua PBN, saya hanya fokus ke 3 hal saja. Nah, saya sebut dengan 3 golden goals. Supaya kita membangun trust keuangan kita harus beres, laporan kalau dan harus bisa diaudit oleh akuntan publik. Nah, kalau keuangan kita nggak bisa diaudit, gimana orang bisa trust ke kita kan gitu. Ya, terus kemudian PBDW jeblok karena PBDW-nya kan nasional. Saya punya Facebook Pak Jeno, saya punya Instagram, saya punya YouTube, website, gitu ya. Sama saya bilang gini, nanti jangan kalau mau mengukur ya, misalnya Baitul Mal Salahuddin ini dikenal orang atau tidak? Tulis saja. Saya misalnya ya kemarin tunjukkan ke teman-teman kepala sekolah. Saya ini wali murid, saya ini orang awam. Saya mau mencarikan sekolah SMP di Sidoarjo. Maka saya tanya ke Mbak Google kan SMP di Sidoarjo kan? SMP di Sidoarjo. Saya tunjukkan di teman kepala sekolah. Sekolah jalan muncul kan? Nggak muncul. Saya bilang, ini sekolah nggak muncul. Yang muncul semua SMP negeri. Saya klik lagi. Misalnya SMP negeri, SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo itu bangun boarding 13 miliar. Sudah berjalan, sudah separuh. Saya pengennya seperti Pak Kadir,
Kalau bikin sekolah itu baru dapat tanahnya saja, Pak Kadir itu sudah jual, sudah jualan. Dia jualan maket, jualan foto, kemudian jualan program, jualan mimpi lah. Kalau nanti anakku sekolah di tempatku, nanti lulusannya kan bla 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 bla, kan begitu kan? Sehingga begitu gedung itu jadi, sudah ada muridnya, sudah ada santrinya. Lah ini sudah keluar uang miliaran, duitnya utang gitu kan? Begitu gedung sudah jadi, muridnya baru cari. Saya sudah bayar bunganya kan saya bayar dari mana kalau nggak ada muridnya? Kan gitu kan? Nah, dia bikin boarding. Oke, saya SMP boarding di Sidoarjo. Muncul sekolahnya? Nggak muncul. Nah, nanti bagaimana supaya orang kalau mau datang ke kantor kita ini, setiap hari bapak-bapak ini buka Google Map-nya. Google Map-nya buka kantor BM Salahuddin ini, jadi nanti buka saja ya. Baitul Mal Salahuddin. Jadi berangkat ke masjid, on kan Google Map itu. Sampai sini baru matikan. Semua tiap hari begitu. Nanti begitu orang nyari Baitul Mal, pasti munculnya Salahuddin. Bagaimana kita yang penting itu menguasai digital. Ya. Oh, kalau itu dilakukan terus, jadi kalau orang, nah makanya supaya nanti apa namanya itu tagline, bukan yang di pagar itu lah, hashtag. Nah, kan saya kan nyari Baitul Mal, hashtagnya nanti ditambahi lagi infak apa-apalah yang pokoknya yang kira-kira orang ngeklik itu nyasarnya lagi ke kantor sini kan gitu ya. Dan kantornya itu harus ada orangnya. Itu yang penting. Kantornya itu ada orangnya. Orangnya nanti serabutan saja, dia harus bisa keuangan. Kecuali nanti kalau sudah berkembang, ya kan? Harus bisa keuangan. IT. Harus ada. Kalau ada orang datang itu setidaknya mau bayar itu ada. Nah, yang kedua lagi, dia bikin ini yang saya mau kerjakan tuh drive-thru infak. Wih, masa. Karena saya terus terang terinspirasi di desa tuh, di desa Candi sana. Ada masjid NU, ada masjid Muhammadiyah. Sama-sama bikin kotak infak itu di pinggir jalan, di depan masjid. Saya tanya, "Iku ono sing leboni lho ya apa Pak Jeno?" Banyak itu Pak Jeno dari yang di depan gerbang masjid. Karena apa? Karena ternyata yang lalu lalang di pinggir jalan jauh lebih besar daripada yang masuk masjid. Iya betul. Masuk. Jadi itu ini kan pas tikungan apa tuh. Jadi bagaimana orang dengan tidak turun dari mobil itu bisa masukkan, atau dekat banget. Tentu kalau harus kuat betul. Ya kan kalau drive-thru kan harus kuat betul kan, bahannya ya harus nggak mudah dibongkar. Itu yang manual, saya ini manual. Nah, kembali ke digital tadi. Nah, saya sekarang mau merekrut minimal 50 orang. 50 orang buzzer. Jadi kita kalau sudah ngomong buzzer itu kan selalu negatif pikiran itu. Karena ada buzzer yang RP tadi itu. Ya, kita selalu ngomongnya negatif. Kita nggak suka dengan cara mereka, tapi cara mereka itu sangat efektif. Bahas sekalian ternyata kondisi ini menurut para itu tuh diciptakan. Kondisi bangsa yang terbelah itu memang diciptakan untuk kepentingan mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka tahu kan siapa yang mau saya danai dan siapa yang tidak. Jadi Cukong itu tahu dia dengan kondisi terbelah itu, dia sudah tahu siapa yang mau sehingga uangnya itu, uang yang keluar itu tepat sasaran, ya. Tapi kalau nggak jelas siapa lawan siapa kawan kan kosnya terlalu besar kan. Nah dia datang. Nah dari situ kemudian insya Allah besok saya punya setidaknya 15 yang sudah terekrut. Nah, 15 itu bagian dari anak-anak yang kita bikin untuk pendengungnya. Buzzer itu kan pendengung, jadi bahasa kita pendengung. Nah,
satu anak itu nanti harus punya satu HP. Ya kalau ya pakai HP dia lah. Kalau kita nggak bisa belikan. Satu HP kan bisa isi 2 nomor. Nah, 2 nomor itu dia bisa bikin 10 sampai 14 akun. Dengan nomor email yang sama lah, ya. Nama yang beda-beda itu bisa ditolerir. Jadi satu nomor 5 sampai 7. Berarti kalau 2 nomor kan 10 sampai 14. Nah, sekalian, saya langganan, saya beli aplikasi untuk pekerjaan ini. Karena pekerjaan anak ini kan harus dikontrol. Mereka setiap hari nge-share nggak konten yang kita bikin tadi. Iya kan? Kan harus, makanya kemudian ada supervisornya, nanti ada manajernya. Ini semuanya nanti by IT ya, dari kontrol. Nah, kemudian kontrol itu juga untuk melihat dia, akun yang dia bikin itu betul-betul namanya nanti juga macam-macam kan. Itu dia terjebak ke kampret cebong atau tidak. Karena lembaga filantropi, tidak lembaga filantropi, pokoknya kalau untuk kepentingan politik, jualan, begitu kita masuk kampret cebong, maka pasar kita langsung terbelah. Kita mempersempit pasar kita. Kalau kita berada di kampret, maka pasar kita tinggal kampret. Ya, kalau kita masuk cebong, pasar kita tinggal cebong. Maka kemudian sama sekali tidak boleh terbaca dia kampret atau cebong, kan gitu ya. Jadi nanti kalau sudah mulai men-share, itu juga nggak boleh kemudian berpihak ke kampret kan gitu ya. Walaupun aslinya mungkin kampret lah kira-kira gitu. Jadi itu harus betul-betul nggak boleh terlihat. Nah, Pak sekalian, baru kali ini saya tadi cerita yang Lumajang dengan digital, kan gitu ya. Restoran saya itu 2019 juga tutup. Kan nggak ada orang yang datang. Satu hari itu omsetnya tinggal 200.000. Paling nggak cukup. Kemudian langsung tutup, kemudian langsung pindah ke digital. Oh, digital online ya. Tadinya itu puncak omset itu cuma 3 juta. Sekarang justru 10 juta itu termasuk kecil. Ya? Pernah satu hari 45 juta juga pernah. Dengan digitalisasi. Maka kemudian sekali lagi bahwa pandemi itu harus mengajarkan kita untuk kita adaptif, ya kan? Beradaptasi, migrasi langsung kemana? Ya ke digital tadi. Nah, Pak sekalian, dengan digital itu kita nanti insya Allah akan bisa memenangkan politik. Saya alhamdulillah kemarin mendapatkan gerojokan limpahan lah. Jadi ada dua tokoh hebat gitu, tiba-tiba datang ketemu di kantor Lazismu. Yang satunya itu ngajari kita bagaimana menyebarkan konten ini, caranya supaya bisa menyebar kemana-mana. Yang satunya dia bisa mengambil data sampai nomor kontak WA orang. Nah, saya lihat, dia ngasih contoh kemarin gitu. Cuman memang kita nol sama sekali nol. Kita ngambil foto saja nggak boleh. Dia menunjukkan ke kita ini followernya Agim. Jadi Instagramnya Agim itu sudah 1,2 juta. Bagaimana Agim mengelola dakwahnya? Setiap habis subuh dia selalu ceramah lewat Facebook, itu kan? Nah itu kan hadir, wah itu nggak ada habisnya itu, 1,2 juta. Kalau 20% saja kan 900.000. Karena kalau kita punya jaringan segitu besar, itu 10-20% pasti kena. Di dunia AMIL kemarin waktu kita sekolah AMIL itu sebutnya itu hukum Pareto katanya. Jadi kalau jenengan, ini nanti jamaah jenengan suruh infak nomor kontak. Nomor kontaknya saya ini ternyata ada 1.750. Dan itu bisa dipindah ke database jenengan hanya dalam waktu kira-kira 5 menit saja. Itu ada langkah-langkahnya.
untuk memindah ya. Ya, jadi nanti kalau setiap orang 1.000 punya 1.000, jemaahnya dan 100, dengan sudah punya database 100.000. Itu cara-cara konvensional, ya kan? Ya. Nah kemarin kita itu diajari dengan namanya aplikasi ini itu Clever, dia yang menyertakan. Ya, ini 1,2 juta. Dia langsung tunjukkan siapa followernya Hakim, muncul semua itu. Sak nomor kontak dia. Masih diidentifikasi lagi siapa yang punya perusahaan, nah, PT. Siapa yang punya perusahaan bisnis pribadi, semua. Jadi saya kalau mau men-share atau melakukan fundraising, saya langsung ke target. Satu peluru satu target. Maksud saya satu poster itu langsung saya tembakkan ke nomor kontak orang itu. Dan itu sekarang yang banyak dilakukan. Termasuk ACT itu semua juga pakai cara begitu. Karena apa? Karena dengan cara-cara pakai nge-share di Facebook dan lain sebagainya itu ternyata sekarang juga tidak efektif. Jadi sekarang dengan cari database sebanyak-banyak. Kuncinya itu cari nomor kontak sebanyak-banyaknya, dan kemudian ada orang yang mengelola. Sudah, kalau nggak punya buzzer ya yang jenengan sendirilah. Yang penting ada orang yang anak yang pinter bikin poster, desain, ya, kemudian flyer, video. Itu yang penting. Jadi sekarang nanti coba jangan lakukan, sesekali coba di-share ke saya. Ya. Nanti kita biar ikut juga mereview. Forward lagi lah kira-kira gitu. Nah, seringkali justru teman-teman yang berkepentingan dengan jaringan pertemanan yang saya miliki itu, saya sering di-tag. Nah, kalau di-tag, ternyata hasil tag-tagan dengan saya sendiri yang men-share itu ternyata beda. Ternyata beda. Jadi kalau saya sendiri yang men-share itu responnya beda ketika saya di-tag orang. Jadi kuncinya itu saja. Kemudian nomor rekening. Ya, nomor rekening itu kalau bisa ya dipilah. Ada zakat, ada infak, ada kebencanaan. Zakat enggak boleh ya, ada infak sama kebencana ya. Kalau perlu yatim, masjid. Yatim. Tapi kalau itu jangan menjadi terikat. Kalau tidak fokus jangan garap yatim, jangan rekening yatim. Karena apa? Karena jangan nggak bisa berbuat apa-apa dengan dana yang masuk ke situ, kecuali hanya untuk anak yatim. Jadi menurut saya infak sama kemanusiaan gitu aja, kemanusiaan, infak dan kemanusiaan. Rekening. Dan tentu harus rekening atas nama Baitul Mal, bukan rekening perorangan. Nah, Pak sekalian, sebetulnya yang gampang itu kan BCA. Tapi sampai sekarang teman-teman tetap tidak sepakat ke rekening di BCA. Kecuali Nurul Hayat masih punya BCA. Saya waktu itu tetap saya kekeh dengan Bank Muamalat. Saya sampai diteror Bank Muamalat, mau bangkrut dan sebagainya, nggak apa-apa lah. Jadi kalau kita yang tidak melakukan pembelaan itu mau siapa lagi kan gitu. Ternyata alhamdulillah Bank Muamalat dibeli sama BPKH. Jadi sahamnya BPKH 70% lebih, 73,8 atau berapa? BPKH. Nah, jadi sekarang sangat kuat ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi intinya disitulah sekarang saya kira juga perlulah, saya kira orang banyak itu perlu. Tapi jangan kemudian nunggu banyak orang baru bergerak, kan gitu kan? Dengan tim yang kita punya sekarang, artinya bukan ambil khusus gitu loh maksudnya. Itu saya kira kita sudah bisa bergerak. Karena Pak sekalian,
kantor kita, kan kita ini melakukan fundraising, daerah juga melakukan fundraising. Kantor kita di wilayah justru paling besar hasil fundraising tanpa amil. Setahun kita bisa 6 miliar. Itu semua termasuk korban. Nah, Jawa Tengah, wah kalah jauh. Padahal dia punya tim amil sangat lengkap. Ada 15 orang di kantor. Tapi masih kalah. Karena apa? Karena kita teman-teman yang itu aktif nge-share di website-nya masing-masing.